lagi proses, Pak? Ada 2 yang diproses. Terima kasih untuk support. See you in Jakarta. Sampai jumpa. Mees Hilgers, timnas Belanda hebat, tapi timnas Indonesia lebih penting. Pemain FC Twente, Mees Hilgers, mengatakan bahwa membela timnas Indonesia jauh lebih penting baginya saat ini. Hal ini ditegaskan Hilgers, meski sejatinya mengakui bahwa timnas Belanda merupakan tim yang cukup hebat di kancah sepak bola dunia. Diketahui, Mees Hilgers saat ini sedang berada di Jakarta bersama dengan Eliano Reijers. Keduanya pun sudah bersua dengan Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir. Dengan begitu, Mees Hilgers akan segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mees Hilgers pun mengatakan beberapa hal tentang Indonesia. Dia mengaku bahwa dirinya sudah cukup melekat dengan Indonesia. Pasalnya, dia punya keluarga dari Indonesia yang sering berinteraksi dengannya. Tentu saja, saya berasal dari Belanda dan timnas kami tentu saja hebat. Namun, Indonesia penting bagi saya karena saya dibesarkan dengan banyak pengaruh Indonesia, kata Mees Hilgers. Dilansir dari YouTube FC Twente, Mees Hilgers mengatakan tidak perlu berpikir panjang untuk memilih Indonesia apa Belanda. Hal itu membuatnya kini berada di Jakarta untuk melakukan proses naturalisasi. Jadi, pilihan untuk pergi ke Indonesia merupakan pilihan yang cukup mudah, tegas Mees Hilgers. Kini, menarik menantikan aksi Mees Hilgers kala memperkuat timnas Indonesia. Dia bisa jadi kekuatan tambahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada ajang itu, timnas Indonesia memang dihadapkan lawan-lawan berat. Masuk grup C, skuad Garuda harus berhadapan dengan Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Dalam laga terdekat, tim asuhan Shin Tae-yong itu akan menjamu Australia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 10 September 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi di laga perdana grup C. Laga berakhir dengan skor 1-1. Siap jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Mees Hilgers kabarnya akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya yang akan diproses oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Tentu saja kabar tersebut sangat membahagiakan mengingat sang pemain berstatus grade A Eropa karena menjadi pemain inti di klub raksasa Belanda FC Twente. Timnas Indonesia akan menaturalisasi 2 pemain lagi dalam waktu dekat. Keduanya disebut-sebut yaitu Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang buka-bukaan mengenai rencana menaturalisasi 2 pemain. Namun, ia tidak mengungkapkan data diri 2 pemain tersebut. Beredar narasi di media sosial bahwa Mees Hilgers dan Eliano Reijers telah berada di Jakarta. Keduanya bahkan dirumorkan akan diperkenalkan ketika timnas Indonesia melawan Australia. Timnas Indonesia akan menjamu Australia dalam pertandingan kedua putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut bakal berlangsung Selasa 10 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Saya belum salaman. Ada 2 pemain yang diproses, ujar Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir dalam acara press conference sponsor Timnas Extra Joss Bintang Toe Joe, di Ayanamid Plaza, Jakarta, Jumat 6 September. Perlu ratusan pemain.
Saya kan selalu bilang kita perlu 150 pemain, di mana tim senior 2x11, U23 3x11, U24 x11, U17 5x11. Kenapa juga di Liga 2 sudah mulai kami perkenalkan Elite Pro Academy U17 kalau gak salah Liga 2 tahun ini, 6 klub yang mau bentuk, tutur Erick Thohir. Lalu di Liga 1 sudah ada Elite Pro Academy U20, U18, U16, bahkan di U20 itu pemain-pemain yang cedera itu bisa walaupun umurnya lewat, bisa. Coba recovery di situ. Nah ini saya bilang sebagai sistem, kayak mesin, jadi semuanya itu menjadi sebuah komponen besar yang saling mendukung. Begitu jadi itu. U17 pemain masih kekurangan pemain, U20 masih kekurangan, senior pun masih kurang. Kalau kita lihat kita belum punya striker yang cukup dominan menjadi penggedor begitu, imbung Erick Thohir. Timnas Indonesia langsung pulang ke tanah air usai bikin kejutan di Arab Saudi, Asnawi Mangkualam, sampai jumpa di Jakarta. Timnas Indonesia langsung pulang ke tanah air usai bikin kejutan di Arab Saudi. Penggawa Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, pun tampak sudah tak sabar menghadapi laga melawan Timnas Australia sehingga berpesan kepada para fans skuad Garuda untuk bertemu di Jakarta. Ya, Timnas Indonesia telah bertolak ke tanah air untuk melanjutkan aksinya melawan Timnas Australia di laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kepulangan para pemain Timnas Indonesia ke tanah air ini diketahui lewat unggahan video di Instastory akun Instagram Timnas Indonesia. Dalam unggahannya, Asnawi Mangkualam, Nadeo Argawinata, dan Marcelino Ferdinand tampak sudah tak sabar bersua fans skuad Garuda di Jakarta. Buat fans Indonesia, sampai jumpa di Jakarta, kata Asnawi dalam unggahan Instastory Instagram Timnas Indonesia, Jumat, 6 September 2024. Halo Garuda fans, sampai jumpa di Jakarta, sahut Nadeo. Sampai jumpa di Jakarta, timpal Marcelino. Ya, Timnas Indonesia baru saja memberi kejutan di laga perdana grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka mampu menahan imbang Timnas Arab Saudi 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Kemudian, Arab Saudi mencetak gol penyama kedudukan lewat aksi Musab Al-Juair pada menit 45-3. Torehan 1 poin ini tentu menjadi modal yang positif bagi para pemain Timnas Indonesia untuk menatap laga kontra Australia. Australia sendiri belum mendapat 1 pun poin karena kalah di laga perdana grup C melawan Timnas Bahrain dengan skor 0-1. Kini, Timnas Indonesia sendiri berada di posisi 4 dengan koleksi 1 poin. Jepang berada di puncak, disusul Bahrain dan Arab Saudi. Sedangkan Australia, mereka di posisi 5 dan Cina urutan terakhir klasemen sementara grup C. Perjuangan Timnas Indonesia masih sangat panjang karena total ada 10 laga yang mereka mainkan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 tim yang finish teratas akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong konfirmasi Timnas Indonesia kedatangan 2 pemain naturalisasi tambahan. Hal ini disampaikan Shin Tae-yong dalam wawancara yang diunggah di channel YouTube PSSI. Meski begitu, Shin Tae-yong tak menyebutkan secara gamblang siapa sosok pemain tersebut. Tetapi, dia mengatakan bahwa saat ini pemain yang paling dibutuhkan adalah striker. Posisi di mana yang paling dibutuhkan? Tanya Arya Sinulinga. Memang posisi striker yang sangat dibutuhkan saat ini, mungkin akan 2 penambahan untuk posisi tersebut, jawab Shin Tae-yong. Kini, menarik menantikan siapa sosok pemain baru yang akan dinaturalisasi guna memperkuat Timnas Indonesia. Sejumlah pemain keturunan sendiri diketahui tengah ramai dikaitkan dengan skuad Garuda. Di antaranya, ada nama Ula Romeni. Striker FC Utrecht ini diketahui sudah santer dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Romeni memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang diketahui lahir di Medan, Sumatera Utara. Kabarnya, striker berusia 23 tahun itu sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
Terlepas dari itu, Shin Tae-yong kini tengah fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk memulai perjalanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, mengungkap peran negara lewat pejabatnya dalam persiapan The Green Falcons jelang menghadapi Timnas Indonesia. Roberto Mancini tak main-main dengan persiapan Arab Saudi menyambut Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Matchday pertama grup C antara Arab Saudi melawan Timnas Indonesia digelar pada Jumat, 6 September 2024, di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Pelatih Timnas Arab Saudi mengakui semua lawan yang dihadapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah tim yang kuat. Termasuk Timnas Indonesia, terlebih skuad Garuda menjadi lawan pertama yang dihadapi, tekanan besar tentu dirasakan Roberto Mancini. Karena itu persiapan matang harus dilakukan timnya, prosesnya pun tidak sepele, Menteri dan Ketum Federasi Arab Saudi sampai turun tangan. Duel melawan Timnas Indonesia bukan perkara main-main, itulah mengapa pelatih asal Italia itu meminta agar anak asuhnya tampil all out. Status tuan rumah seperti masih kurang bagi Arab Saudi untuk meladeni tamu dari Asia Tenggara besutan Shin Tae-yong. Dalam waktu dekat, kami akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan ini tidak akan mudah, ucap Mancini. Karena kami menghadapi tim-tim yang kuat. Tetapi kami akan mengeluarkan semua kemampuan, komitmen, dan determinasi untuk lolos, imbuhnya. Bukan tanpa alasan mengapa elemen negara turut tangan di babak ini, Arab Saudi memang mematok target besar. Sementara Mancini berani sesumbar besar pula, target tinggi dipatok mantan pelatih Manchester City bersama The Green Falcons. Tak hanya tampil di putaran final Piala Dunia 2026, tetapi juga memenangi trofi. Menteri Olahraga Arab Saudi dan Presiden Federasi sangat kompeten, dan sangat dekat dengan tim, ujar Roberto Mancini. Ada perhatian dan keinginan besar untuk mengembangkan sepak bola Arab Saudi. Dan kembali memenangkan beberapa trofi penting, imbuhnya. Timnas Indonesia dan Arab Saudi tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bersama Jepang, Australia, Bahrain dan Cina. Hanya dua tim teratas di klasemen akhir grup C yang bakal lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan tampil di ronde keempat kualifikasi, menarik dinantikan seperti apa hasilnya nanti. Sebelumnya, resmi, Martin Paes bisa main di Arab Saudi versus Indonesia. Kiper Martin Paes dipastikan bisa memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi pada laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis 5 September malam waktu setempat. Kepastian itu diungkap manajer Timnas Indonesia Sumarji usai kegiatan Match Coordination Meeting di Jeddah, Rabu 4 September. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut, ujar Sumarji. Dikutip dari situs resmi, Sumarji pun mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh penggemar Timnas Indonesia atas doa dan dukungan. Begitu juga untuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas kerja kerasnya sehingga hal ini bisa terwujud. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Erick Thohir atas usaha yang sudah dilakukan untuk bisa membuat Martin Paes bisa dimainkan secepatnya, tutur Sumarji. Semula Martin Paes sempat dinyatakan tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Paes disebut harus absen karena tidak didaftarkan untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Sesuai aturan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, pendaftaran nama pemain untuk laga pertama kontra Arab Saudi dilakukan terakhir pada 5 Agustus. Hal ini membuat nama Paes tidak bisa didaftarkan, karena proses perpindahan Federasi Paes di FIFA baru selesai pada 18 Agustus lalu. Paes sendiri mengaku tidak sabar untuk memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Sampai jumpa besok fans Garuda, ujar Paes dalam unggahan video akun Instagram Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Jeddah.
Karena itu, debut Martin Paes bersama Timnas Indonesia langsung di hadapan puluhan ribu supporter Timnas Indonesia yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 10 September 2024. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemain Abroad sudah gabung Timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. 7 pemain Abroad telah bergabung dengan Timnas Indonesia untuk melawan Timnas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lewat postingan dan video yang beredar di media sosial, ketujuh pemain Abroad itu adalah Tom Haye, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Kelvin Verdonk, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. Pemain-pemain Timnas Indonesia yang menjalani umrah jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi menampilkan rasa syukur. Sebanyak 14 pemain Timnas Indonesia menjalani ibadah umrah. Para pemain sudah berada di Arab Saudi jelang laga di Jeddah yang akan berlangsung Kamis 5 September. Tak cuma berlatih, pilar-pilar skuad Garuda yang beragama Islam mendapat kesempatan menjalankan ibadah yang juga disebut dengan haji kecil tersebut. 5 hari berselang, Garuda bakal menjamu Australia dalam matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Timnas Indonesia juga telah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Tim berjulukan Garuda itu mendarat di King Abdulaziz International Airport, Jeddah, pada Minggu, 1 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pastinya target mendapatkan hasil yang baik, ia akan berusaha semaksimal mungkin dan saya bukan Tuhan jadi saya tidak bisa tahu, ujar Shin Tae-yong, soal target kontra Arab Saudi. Tetapi bola itu bundar jadi situasi berubah akan seperti apa, tidak ada yang tahu juga. Tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin, jelas Shin Tae-yong. Di atas kertas, level Arab Saudi jauh berada di atas Timnas Indonesia. Ranking FIFA terbaru pada 18 Juli 2024 dapat menjadi rujukannya. Arab Saudi menempati peringkat ke-56 dengan 1.431,3 poin. Sementara Timnas Indonesia menduduki posisi ke-133 lewat nilai 1.108,73. Para pemain Timnas Indonesia yang berkiprah di luar negeri terpantau sudah mulai bertolak ke Jeddah, Arab Saudi, untuk melakoni pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya adalah kiper asal klub FC Dallas, Martin Paes. Berdasarkan catatan Tempo, setidaknya ada 8 pemain yang sudah berangkat menuju Arab Saudi. Mereka adalah Sandy Walsh, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Justin Hubner, Ivar Jenner, Shane Patinama, dan Martin Paes. Hal itu terungkap dari unggahan Instagram Story pada akun pribadi masing-masing. Mereka membagikan foto sedang berada dalam pesawat atau di bandara. Bahkan, Hubner dan Struijk, dalam unggahan terbarunya terlihat telah tiba di Arab Saudi. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sebelumnya mengungkapkan para pemain Abroad memang akan langsung terbang dari negara asal klubnya masing-masing menuju Arab Saudi. Mereka kemudian bergabung dengan pemain Timnas Indonesia lain yang berangkat dari Jakarta. Total ada 14 pemain Abroad yang dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain 7 pemain yang sudah terbang ke Arab Saudi, 6 pemain lain yang terpantau belum berangkat adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Nathan Choeaon, dan Kelvin Verdonk. Timnas Indonesia diagendakan menghadapi Arab Saudi pada laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada Kamis, 5 September atau Jumat dini hari WIB, 6 September 2024. Solusi STY untuk Timnas Indonesia hadapi pancingan emosi Arab Saudi.
Jelang laga Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, Kamis 5 September, Shin Tae-yong memiliki solusi soal menghadapi negara-negara Timur Tengah yang kerap memancing emosi lawan dalam laga sepak bola. Timnas Indonesia akan mengawali langkah dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi. Bukan sekali ini saja tim Merah Putih bertemu skuad berjuluk Elang Hijau. Kali terakhir duel dua negara terjadi dalam laga kualifikasi Piala Asia pada 10 tahun lalu, ada ciri khas tersendiri dari kesebelasan Timur Tengah. Selain pendekatan fisik, ada pula upaya memancing emosi lawan. Ada saja tingkah unik pemain-pemain dari kawasan tersebut untuk membuat lawan emosi dengan harapan melakukan pelanggaran dan kemudian mendapat kartu, seperti diving atau mengulur waktu. Shin memahami dan memprediksi anak asuhnya bakal kembali berhadapan dengan lawan yang mencoba bermain nakal. Hal-hal seperti itu tidak akan jadi masalah bagi kita. Pemain yang biasa kasar di permainan ya akan seperti itu terus, tidak akan berubah. Sebaliknya, kita harus antisipasi itu dengan baik, mulai dari Coach Shin, pemain, untuk manfaatkan kekasaran para pemain tersebut. Saat ini beberapa pemain Timnas Indonesia sudah mulai berkumpul dan berlatih, ujar Shin soal negara-negara Timur Tengah. Menghadapi lawan-lawan yang punya pengalaman tampil di Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Australia, yang akan dihadapi dalam dua laga awal, Shin menekankan persiapan sebagai bagian penting. Memang persiapan harus baik. Apalagi ini pertama kali kita ke round 3, artinya kita harus lebih fokus lagi, lebih bekerja keras lagi. Pastinya dari pemain sendiri dia akan melakukan yang terbaik, tutur Shin. Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, mengungkap peran negara lewat pejabatnya dalam persiapan The Green Falcons jelang menghadapi Timnas Indonesia.